Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, partisipasi BUMN, maupun skema kerjasama pemerintah, badan usaha atau KPBU. Tesis pertamanya datang Pak APBN, tiba-tiba sekarang sebagian besar dari APBN. Jadi bukan hanya meleset gitu ya. Ini menandakan bahwa semuanya tidak dipersiapkan dengan baik. Berarti informasi yang didapat Pak Jokowi itu ngawur. Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan pada konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa. Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa dengan mengusung konsep modern, smart, dan green city, memakai energi baru terbarukan, dan tidak tergantung pada energi fosil. Ingat loh, logikanya ini harus referendum, ya. Ditanya rakyat mau pindah ibu kota enggak? Menurut saya ngaco lagi, namanya Nusantara. Nusantara kan gugusan seluruh Indonesia itu Nusantara. Ini dikecilkan arti Nusantara itu menjadi nama ibu kota. Jokowi dinilai ingkar janji soal pendanaan IKN. Saran netizen, dengarkan apa yang dikatakan Jokowi, lalu lihat sebaliknya. Kebijakan pemerintah terkait pendanaan IKN dinilai sebagai tindakan ingkar janji. Sebab pemerintah baru ini mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN, yakni 53,3%. Adapun sisanya didapat dari kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, swasta, dan BUMN sebesar 46,7%. Dengan kata lain, mayoritas dana untuk membangun IKN Nusantara berasal dari uang APBN. Padahal sebelumnya, skema pendanaan APBN dalam pembangunan IKN ini dikatakan tidak akan banyak digunakan. Bahkan pada tahun 2019, Presiden Jokowi menjamin rencana pemindahan ibu kota tak akan membebani uang negara. Saya sampaikan pada Menteri Keuangan bahwa agar tidak membebani APBN, akan kita cari skema khusus sehingga ibu kota jadi, tapi APBN gak terbebani, ujar Jokowi pada tahun 2019 silam. Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, partisipasi BUMN, maupun skema kerjasama pemerintah, badan usaha atau KPBU. Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan pada konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa. Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa dengan mengusung konsep modern, smart, dan green city, memakai energi baru terbarukan, dan tidak tergantung pada energi fosil. Tesis pertamanya datang Pak APBN, tiba-tiba sekarang sebagian besar dari APBN. Jadi bukan hanya meleset gitu ya. Ini menandakan bahwa semuanya tidak dipersiapkan dengan baik. Berarti informasi yang didapat Pak Jokowi itu ngawur. Nah, kebetulan saya tahu kenapa Pak Jokowi tidak pakai dana APBN, karena investor datang kepada Presiden menawarkan dana 100 miliar US dollar. Nah, 100 miliar dolar ini tentu saja cukup untuk membangun ibu kota tanpa APBN 1 sen pun. Tapi kan tidak ada makan gratis. Namanya investor kan mencari keuntungan. Nah, Pak Jokowi lupa bahwa investor itu menentukan syarat. Oke, saya kasih 100 miliar dolar, tapi tolong penduduk di ibu kota itu dalam 10 tahun ke depan ada 5 juta orang. Nah, berhitung dia dengan 5 juta orang perlu rumah berapa, perlu kantor, jalan berapa, pasar berapa, supermarket berapa, rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Ya untung pasti. Nah, sadar di tengah jalan Pak Jokowi, wah iya ya, kita ini kita mau bangun ibu kota, bukan supermarket, bukan kawasan bisnis, bukan kawasan industri, bukan kawasan perumahan. Kita membangun ibu kota yang kata Pak Jokowi membangun peradaban juga, tapi semua didikte oleh dunia usaha, makanya namanya otorita. Otorita tidak dikenal dalam undang-undang dasar, karena yang ada tuh otorita Batam, otorita Asahan, yang pernah ada ya, otorita Jatiluhur bisnis atau kegiatan ekonomi. Pak Jokowi lupa, ibu kota ini bukan kawasan bisnis baru.
Oke, sadar kan bagus. Tapi dananya dari mana? Harus lanjut. Nah, harusnya kan, oke, kalau gitu kita tunda, kita persiapkan dengan baik dulu, kita bikin rencana induk yang bermartabat, kita dengar rakyat lebih banyak, termasuk nama ibu kota. Ingat loh, logikanya ini harus referendum, ya. Ditanya rakyat mau pindah ibu kota enggak? Menurut saya ngaco lagi, namanya Nusantara. Nusantara kan gugusan seluruh Indonesia itu Nusantara. Ini dikecilkan arti Nusantara itu menjadi nama ibu kota. Atas kebijakan itu, Jokowi dianggap ingkar janji dengan apa yang telah diputuskan sebelumnya. Hal ini pun mendapat respon negatif dari netizen. Salah satunya oleh akun Twitter @panca66 melalui unggahannya. Cara terjitu memprediksi kondisi negara, dengarkan apa yang dikatakan Jokowi, lalu lihat sebaliknya. Demikian unggahan tersebut. Unggahan itu pun mendapat reaksi beragam dari akun @_da4 misalnya mencoba menjelaskan secara rinci fenomena ini. Di rejim ini kita diminta terbiasa dengan memaknai setiap kata yang keluar dari mulut penguasa dengan antonim dan konotasi, bukan dengan sinonim apalagi denotasi. Di tahun 2022 sama sekali tidak ngomongin IKN. Jadi aneh sekali sesungguhnya kalau program ekonomi nasional itu digunakan untuk IKN. Tapi faktanya sekarang porsinya sudah berubah, di mana APBN menjadi 54,6%. Ya, atau 254 triliun. Ya. Kemudian yang lainnya baru KPBU. Nah, yang menarik adalah pertama, situasi sekarang ini adalah ada ketidakpastian terkait dengan selesainya COVID-19. Juga ada ketidakpastian mengenai situasi ekonomi. Uncertainty, dua ketidakpastian ini selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah sehingga menjadi awareness dari pemerintah dan kita semua. Seharusnya apa? Program ekonomi nasional itu betul-betul digunakan yang ujungnya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan, ya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya, yang dalam rangka menghadapi COVID-19 ini dan ketidakpastian ekonomi. Dalam rangka menghadapi keterpurukan ekonomi. Jujurlah bahwa sesungguhnya memang APBN kita ini sedang sulit, makanya utangnya juga sekarang akumulasi sudah mencapai hampir 7.000 triliun. Kasihan dong. Rakyat kita udah pajaknya diperbesar dengan PPN naik menjadi hampir 12%, kemudian utangnya juga sudah mau 7.000 triliun, defisitnya sudah di atas 3%, kok dipakai buat IKN?